Oke, oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. baik, di sini kami dari salah satu kelompok media pembelajaran geografi, ingin memaparkan sedikit mengenai literatur review yang telah kami kaji, yakni penggunaan media pembelajaran gamifikasi melalui pemanfaatan aplikasi Kahoot dan juga Quizizz. Untuk anggotanya sendiri, ada saya, Siti Nurrahmawati, ada Raisya Juli, dan juga Muhammad Gifari. Nah, mungkin untuk gamifikasi sendiri ya, gamifikasi itu adalah sebuah pendekatan bisa dikatakan sebagai media pembelajaran yang menggunakan elemen-elemen di dalam game ataupun video game dengan tujuan memotivasi agar para siswa ataupun mahasiswa, bisa lebih, memaksimalkan proses pembelajarannya tersebut. Sehingga media ini dapat digunakan untuk menangkap hal-hal yang menarik, terkait minat mahasiswa dan menginspirasi untuk terus melakukan pembelajaran. Nah, gamifikasi ini muncul, terlebih lagi setelah akibat dari terjadinya pandemi masa COVID-19, di mana berbagai aspek kehidupan yang ada itu, yang pertama mungkin secara tatap muka berubah menjadi, secara muncullah salah satu, bentuk media pembelajaran online yakni gamifikasi. Nah, untuk, pembelajaran gamifikasi yang kami kaji di sini yakni pemanfaatan mengenai Quizizz serta Kahoot. Pembelajaran gamifikasi yang isinya itu bisa memuat soal-soal pilihan ganda ataupun esai yang lebih fleksibel. Jadi artinya maksudnya ada mengenai metode penelitian yang mungkin bisa disampaikan oleh saudara Giparis, saya Terima kasih persilahkan. kepada moderator yang telah bisa menyampaikan. Di sini saya akan menjelaskan tentang hasil metode penelitian dari kelompok kita. Dalam metode penelitian ini eh, memakai dengan studi literatur penelitian melakukan dengan interview di mana di Google Cendekiawan dan melakukan pencarian gamifikasi dengan game-based learning, quiz, dan Kahoot. Lalu menganalisisnya dengan melakukan membaca abstrak dan menghilangkan publikasi yang tidak relevan. Selanjutnya, eh, dalam metode penelitian ini, eh, kita bisa membaca tentang media pembelajarannya dengan kriteria data jurnal yang digunakan. Yang pertama, jurnalnya harus terbit dalam tentang waktu 2016 sampai 2021. Yang kedua, data yang digunakan berupa jurnal yang terkait dengan penggunaan media. Lalu, hasil dan pembahasannya pada saat terjadinya pada COVID-19, jadi pembelajaran daring di dunia pembelajaran itu cukup efektif dalam melakukan gamifikasi Kahoot dan Quizizz. Dan terjadi learning loss, yakni kurang optimalnya transfer ilmu pengetahuan dari guru kepada siswa akibat kejadian ini, dan hendaknya dapat diatasi dengan baik dengan melakukan pembelajaran daring, Quizizz dan Kahoot. Pembelajaran yang baik perlu mendapatkan perhatian dan masukan dari pemerintahan, bisa berlangsung lebih terstruktur dan sistematik. Berbagai kendala dari implementasi teknologi hendaknya perlu pemikiran dan penyelesaian yang cukup baik. Sudah sampai di sini. Lalu ada tabel perbandingan. Ya, kayak gini, tabel perbandingan bisa dilihat. Boleh dijelaskan sedikit ya? Dalam tabel perbandingan yaitu ada pengembangan pertanyaan dan pilihan jawabannya. Lalu siswa-siswa dapat menyelesaikan dengan pertanyaan yang guru yang sudah saya sampaikan di Quizizz atau di Kahoot. Dalam proyeksinya bisa dijadikan layar komputer atau gadget. Next. Lalu ada mengapa sih Quizizz dan Kahoot itu lebih baik daripada Kahoot bagi siswa? Yang pertama, Quizizz itu bisa menghibur siswa-siswa karena ada tampilan gambar yang unik untuk dalam pembelajarannya.
Lalu kelebihan dan kekurangan setiap dibuatnya dalam gamifikasi baru harus mengubah kelemahan aktivitas gamifikasinya yang sudah ada sehingga pengembangan dalam hal gamifikasi pengajaran menjadi lebih baik. Ya, terima kasih kepada moderator. Ya, baik. Terima kasih kepada Saudara Givari yang sudah memaparkan sedikit mengenai tadi ya metode penelitian serta hasil pembahasan yang telah kami kaji. Mungkin langsung ke kesimpulan yang bisa disampaikan oleh Saudara Raisa. Saya persilakan. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah mempersilahkan saya untuk menjelaskan. Jadi kesimpulannya yaitu dari hasil studi literatur kita menggambarkan bahwa penggunaan kedua aplikasi baik Quizzes maupun Kahoot ini memiliki berbagai keuntungan dalam peningkatan motivasi dan performansi siswa secara aktif dan komunikatif. Jadi penggunaan aplikasi ini mempelajari daring tentunya menjadi poros ya utama untuk melaksanakan pembelajaran jarak jauh secara maksimal. Nah, dengan adanya aplikasi pembelajaran Quizzes dan Kahoot ini mampu menjadi solusi untuk memecahkan persoalan pembelajaran. Nah, untuk itu juga diperlukan adanya peningkatan performa guru dan perangkat sekolah lainnya dalam memfasilitasi penggunaan IT atau teknologi informasi. Nah, dalam lingkungan sekolah juga lebih lanjut integrasi beberapa disiplin ilmu juga harus diikut sertakan agar penggunaan aplikasinya lebih tepat sasaran. Begitu saja yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan lagi kepada moderator. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih kepada Saudara Raisa yang sudah memaparkan mengenai kesimpulan yang telah kami kaji. Nah, mungkin yang jadi referensi kami dalam mengkaji literatur review ini. Nah, mungkin dari setelah apa yang telah kami bahas tadi, dan sesuai dengan apa yang telah disimpulkan, mungkin kami mengambil literatur review mengenai gamifikasi karena menurut kami sendiri pada saat ini pembelajaran akibat adanya pandemi itu kan jadi online ya. Jadi mungkin pembelajaran gamifikasi menggunakan kuisis itu dinilai lebih efektif. Jadi kami sengaja mengkaji terkait materi ini dan juga mohon maaf apabila ada beberapa kesalahan yang mungkin terdapat dalam pemaparan materi kali ini. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh.